peta konsep atau garis alur tentang isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu di rumah. Jaga diri tetap sehat, cuci tangan, pakai masker, dan tetap semangat tentunya. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini pertemuan ke-7 kelas 9 dengan materi KD 4.13, yaitu membuat peta pikiran dan garis alur tentang isi buku fiksi dan buku non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran terdiri atas 1. Peserta didik dapat menentukan langkah-langkah membuat peta konsep atau garis alur buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep atau garis alur tentang isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Dan yang ketiga adalah peserta didik menentukan perbedaan peta konsep buku fiksi dan buku non-fiksi. Penjelasan cara membuat peta konsep yaitu mengidentifikasi ide-ide pokok yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola yang logis. Langkah-langkah membuat peta konsep menurut Arens Trianto terdiri atas 1. Mengidentifikasi ide pokok. Yang kedua, mengidentifikasi ide penjelas. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta. Dan yang keempat adalah mengelompokkan ide utama tersebut di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Contoh garis alur unsur buku fiksi. Bagian A, unsur intrinsik buku fiksi terdiri atas latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Bagian B, unsur Bagian B, unsur ekstrinsik buku fiksi yaitu bagian A, bahasa, latar belakang, pengarang. C, nilai-nilai dalam cerpen yang terdiri atas nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Berikut contoh peta konsep buku non-fiksi berjudul Soekarno. Identitas buku meliputi judul, nama penerbit, tahun penerbit, tempat penerbit, tebal buku. Sinopsis, hal-hal yang menarik, hal-hal yang perlu diteladani, refleksi dengan tokoh lain, refleksi dengan diri sendiri, dan evaluasi. Peta konsep atau garis alur menampilkan gagasan dalam bentuk kata atau gabungan kata dan bukan paragraf. Perbedaan peta konsep dan garis alur. Peta konsep digunakan pada buku non-fiksi disajikan dalam bentuk bagan berisi bab dan subbab sebagai pembangun isi buku non-fiksi. Sedangkan garis alur digunakan pada buku fiksi disajikan berdasarkan struktur cerita fiksi, dimulai dari pengenalan cerita, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, penyelesaian, hingga penutup. Anak-anak di rumah, sekarang kita masuk dalam rangkuman. Rangkuman merupakan hasil menyaringkan semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks yang aslinya. Sedangkan rangkuman buku fiksi dapat dibuat berupa sinopsis.
Dan rangkuman buku non-fiksi dapat berupa ikhtisar, yaitu bentuk ringkas dari suatu bacaan. Anak-anak di rumah, demikianlah pembahasan materi peta konsep dan garis alur tentang isi buku fiksi dan buku non-fiksi pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, bacalah kembali kutipan buku fiksi yang berjudul Arah Langkah dalam buku Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 tahun 2020 Intan Pariwara dan kerjakan soal pada halaman 151. Bagian tugas 1 terdiri atas bagian A, buatlah garis alur kutipan buku fiksi yang berjudul Arah Langkah. Bagian B, tentukan 10 pokok isi kutipan buku tersebut. Bagian C, buatlah sinopsis kutipan buku fiksi yang berjudul Arah Langkah sesuai pokok isi yang kalian sudah temukan. Bagian D, temukan 8 pokok isi kutipan buku tersebut. Ulangi bagian D, tentukan 8 pokok isi kutipan buku berjudul Daya Tarik Wisata. Ingat bahwa buku yang berjudul Daya Tarik Wisata merupakan buku yang berbentuk buku non-fiksi. Bagian E, buatlah peta konsep dari buku non-fiksi yang berjudul Daya Tarik Wisata. Maksudnya buku yang berjudul Daya Tarik Wisata itu adalah termasuk buku non-fiksi. Selanjutnya, kerjakan soal uji kompetensi 3 halaman 152 nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor 5. Tugas ini dikerjakan pada buku tugas kalian masing-masing dan akan dikumpulkan pada akhir bulan. Soal ini adalah tugas yang ke-7. Selamat belajar. Tetap semangat. Kalian pasti bisa. Dah.